Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari channel gue yaitu dari Motorik, dan video kali ini gue akan mereview tutorial cara membedakan antara boring yang orisinal dan boring yang KW alias lokal. Ya, untuk lebih jelasnya lihat aja di videonya berikut ini. Oke? Oke teman-teman, kita langsung aja tutorial cara membedakan mana boring tiger yang asli, mana boring tiger yang KW atau lokal. Tapi sebelum ke pembahasan, eh, teman-teman subscribe dulu ya, kemudian like, share, and comment. Oke? Untuk pembahasannya kita langsung aja. Di saya udah punya dua boring ya. Ini boring tiger sama ini juga boring tiger lokal ya. Nah, nanti kita akan bahas mana yang original, mana yang lokal, dan ciri-cirinya seperti apa. Oke. Yang pertama ini saya udah pegang ini boring originalnya Tiger Epo ya, orisinil. Ya, nah tapi ini cuman karena kemarin lagi rame eh, boring jamur, makanya ini udah dibikin siripnya udah dikepras ya, udah dipapas sama tuner, jadi udah kecil. Tapi ini orisinil. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi ataupun cara untuk mengetahui apakah ini orisinil apa enggak? Nah, kita lihat aja nanti penjelasannya berikut ini. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Bisa dilihat ini linernya 3 repo standar. Nah, ini. Kemudian di sini tertulis 196 cm meter kubik ya. Sini ada tensionernya. Kemudian di sini ini 6 mm ya, karena ini kan 3 jadi stroke up-nya 6 mm. Nah, yang pertama dari liner ketahuan ini bahan material dari besinya itu sangat padat sekali ya. Ini keras kelihatan ya, dari bentukan ini sangat presisi sekali ya, karena ini kan original bawaan pabrik Jepangnya ya, ini cabutan ya. Nah, kemudian dari warna juga ini silver keabu-abuan kayak gitulah kalau orisinil ya, agak kusam dikit ya. Itu memang jadi ciri khasnya dari sana, mungkin campurannya dibikin seperti itu ya. Dan ini di dalam ini kenapa hitam, karena di sini udah ada sehernya ya. Nanti kan ini mau dipakai sama saya buat yang CB. Nah, kemudian di sini ada kode. Nah, 24/06 ya. Kelihatan enggak? Nah, ada kan? Nah, kayak gitulah kira-kira tuh. Nah, di situ kemudian ada di sini. Nah, ada apa ini nih? Ada centilan ini. Ciri khasnya. Kemudian ada, kebetulan kalau yang ini ada kode T-nya. Nah, dan ini juga sangat presisi sekali tuh. Ini lubang buat apa, rantai ketengnya sangat presisi sekali. Tensionernya dudukannya kayak gini. Sangat rapi ya. Dan kemudian di bawah juga ini bahan bosnya besinya ini kelihatan kalau ori kayak gini ya. Sangat padat sekali. Nah, ini ori ya. Kemudian ini sehernya juga di bawah ini sengaja dimasukin sedikit biar gak kemana-mana, lupa nanti kan sehernya banyak, takutnya jadi salah seher, jadi mending dimasukin sedikit. Tapi ini bisa dibuka sih tuh. Depan sini terdapat kode
AHM2 strip kosong. Nah, ada juga di sini AHM2 atau AHM berapa itu kodenya. Kalau yang dulu-dulu HMD ataupun apa gitu, di sini yang penting ada HM-nya. Ya di sini itu kalau di sini ada HM-nya itu ori kemungkinan ya. Itu ya, dan warnanya nih warna aluminium tapi gimana ya, nggak terang gitu loh. Jadi gimana, semu abu-abu kayak gitu. Kuleuheu kalau bahasa Sundanya. Ini menandakan nih ori. Ya, dan ini juga sangat ampek. Ampek itu apa ya, sangat berbobot lah pokoknya, ini berat, terasa berat sekali tuh, karena ini memang asli cabutan dari motor ya. Dan harganya juga ini lumayan ya, kalau yang ori ada harganya lumayan, lumayan agak menguras kantong kalau yang ori ya, tapi nggak apa-apa sih. Nah kenapa ya, karena kan kita kita kalau mau kualitas yang benar-benar ori Jepang itu sebetulnya bukan beli di toko ya, mohon maaf, sepengetahuan saya. Mungkin aja ada yang orsinil toko, tapi kalau pemahaman saya ya ini apa, so tahu aja mungkin ya saya. Nah, ini kalau menurut saya, kalau yang orsinil, dikatakan orsinil itu kalau yang cabutan dari motornya yang pabrikannya langsung dari Jepang. Nah, udah gitu di apa, spare partnya dijual. Nah, baru kita beli dari cabutan motor dari Jepang tersebut. Nah, itu baru kalau menurut saya original. Kalau ada cina di toko original cina gini, ini kalau menurut saya mah bukan original, itu mah CKD-nya atau kopiannya. Nah, mungkin ada juga AHM-nya, kan gampang kalau bikin kayak gini. Sekarang gampang kan, bisa dipalsukan dengan cara berbagai cara kan bisa. Tapi kalau menurut pemahaman saya sebagai orang awam gitu, kalau yang dikatakan original itu ya cabutan dari motornya yang asli. Kalau menurut saya kan, tapi kalau ada pemahaman lain bolehlah, saya silahkan berkomen aja di bawah. Saya juga ini masih dalam tahap belajar gitu. Mohon maaf kalau pemahaman saya kurang sependapat dengan yang lainnya. Mohon maaf, ini mah kan ini apa, pendapat pribadi saya. Kita mudah-mudahan satu paham sama rider se-Indonesia. Nah, ini bentukannya kayak gini. Tuh. Ada kusem kayak gini nih. Aluminium tapi agak kusem. Nah, ini fix ori ya. Dan yang boring yang kedua, teman-teman, ini dia boring yang lokal ya. Dulu saya beli lokal karena buat percobaan. Percobaan apa bang? Percobaan CB saya pakai struk mendem guys. Tahu kan, kalau anak-anak CB pasti tahu lah struk mendem. Struk mendem itu jadi si struknya struk pendek. Jadi gerak Tiger misalkan, nah terus si stang sehernya tetap pakai GL Pro CDI ya yang pendek. Nah jadi pas di jalan itu nggak ketahuan gitu, nggak ketahuan stroke up gitu, standar aja. Tapi untuk kecepatan berani diadu lah sama yang Tiger standar. Tapi kenapa dikatakan stroke mendem di istilah di Jawanya, karena kita sama struknya Tiger, nah cuman kita kalem aja gitu, nggak kelihatan bahwa kita setrukan sama yang lain gitu kan. Tapi kalau di jalan mah kita berani, untuk kecepatan kita sama kok gitu. Nah cuman kita gimana ya, sembunyi lah istilahnya gitu, nggak kelihatan stroke up gitu. Nah baik, kita langsung aja pembahasannya teman-teman. Jadi ciri yang pertama dari boring lokal yaitu warnanya sangat aluminiumnya terang sekali ya, bening pokoknya mah kinclong. Nah itu fix, itu ciri lokal. Kan kalau yang ori kan aluminiumnya agak kusem. Kalau yang lokal kayak gini, ini tinggal lihat terang banget. Nah ini tring. Nah itu ciri fix lokal.
Karena Pak bisa sepertinya mungkin campurannya yang buatnya lokalnya, mungkin campurannya kebanyakan apa gitu, nggak tahu ya. Nah itu terus ciri-ciri kedua yang kedua yaitu di sini ini polos. Kalau ori kan ada AHM kode sekian sekian sekian, ini nggak ada ya. Di manakah kodenya? Di sini ada ketokannya nih, ada MXX lah ya. Kedua cirinya dari linernya kurang rapi ininya ya. Kemudian ini nih lingkaran ini kan yang ori itu kan mulus kayak gini. Kalau ini ada lekukan kayak gini, lekukan kayak gini. No, sama kan. Nah ini tandanya yang lokal. Kalau yang ori mah nggak kayak lekukan kayak gini, mulus saja kayak gitu ya. Dan kemudian karena mungkin materialnya campuran bahannya mungkin yang bikin ini teh kurang gimana gitu. Nah jadi cirinya ini lihat kelamaan ini apa, ada jamurnya nih. Nah kalau kelamaan disimpan pasti nanti akan ada jamurnya kayak gini. Nah ini cirinya adalah lokal, fix lokal ya. Kalau tampilan yang kayak gini tensioner mah hampir mirip ya kan. Kalau ini baut dancernya juga hampir presisi ya. Nah cuman kayak gini tuh, ini nih udah kelihatan nih, ini disimpan lama ini bakal keluar kayak gini nih ya. Nah, bakal keluar kayak gini, jamur-jamur kayak gini, nantinya keropos ini ya. Itu ya. Dan kemudian di sini CCA-nya ada ya. Nah cuman CCA-nya di sini 196 juga. Nah cuman saya kemarin dikepras ya kan gitu. Saya bilang juga kan, saya ini buat percobaan bikin stroke up mendem ya. Dulu kan pas di awal-awal itu ngetren banget tuh di daerah Jawa, dan kemudian sampai kemana-mana itu stroke mendem, CB stroke mendem tuh gitu. Di waktu itu ikut-ikut tren aja, jadi ini udahlah pakai lokal aja, jangan yang ori. Nah kalau tensioner kayak gini mah hampir mirip ya, beda dikit lah tuh, mirip kayak gini. Nah kemudian ciri-cirinya di bawahnya kita lihat tuh. Kalau digini-gini kan cering 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 cering, besinya enggak blok pok 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 kayak gitu, cering tuh cering cering cering. Nah berarti ini kualitas besinya ini kurang padat. Dan kemudian ciri yang paling menonjol, coba lihat nih, ini disimpan beberapa bulan juga karat. Nah berarti kenapa sih besi ini kok sampai karatnya? Mungkin bahan campuran buat bosnya ini juga mungkin kurang presisi dalam sekian persen campurannya, jadi cepet berkarat kayak gini. No ini berkarat tuh, berkarat ya kan. Tadi yang orisinil emang gak berkarat, meskipun sama lama disimpan karena memang motor yang CB nya satu lagi kan mau dibikin, jadi disimpan dulu. Kalau ini mah jadi boring tuh punya 4 gitu, jadi tahu persis mana yang ori mana yang enggak. Nah ini karat ya. Kalau ini juga lokal ya, sehernya lokal. Ini disimpan juga di sini karena takutnya kan takut ketuker sama yang lain gitu. Karat. Nah gitu, jadi beda ya kualitas, harga. Memang kita harus tahu dan jeli ya, sebagai kita orang pemain motor. Kita harus bisa membedakan mana yang ori mana yang lokal ya. Dan saran kalau menurut saya nggak apa-apa mahal juga, asal ori cabutan mah recommended, saya anjurin mending beli yang ori, kecuali mau percobaan kayak saya kayak gini
nggak apa-apa orang buat percobaan ya kan, nggak apa-apa, ini udah nggak kepakai ini gitu. Enggak, ya udah kan nyobain, oh kayak gitu stroke mendem tuh kayak gini rasanya, gimana gimana udah tahu ya udah gitu kan. Makanya kembalikan lagi ke stroke up orisinilnya. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang tutorial cara membedakan mana boring yang orisinil kayak gini ya, yang tadi sudah saya jelaskan secara singkat ya, dan kemudian mana boring yang lokal kayak gini ya. Nah, kayak gini ya, bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, ini dari bobot, dari warna juga udah ketahuan ya mana yang ori mana yang lokal ya. Itu mungkin yang dapat saya bahas. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Dan kalau ada yang kurang atau ada di luar sana yang lebih paham lagi tentang cara membedakannya, tolong di share di komen ya, buat ilmu kita semuanya, di share ilmu lah buat teman-teman anak-anak CB, anak motor dan lain-lain biar tahu gitu kan. Segitu mungkin pembahasan dari saya. Mohon maaf dari kekurangannya, dan jangan lupa like, subscribe, and share. Oke.